Selanjutnya berjumpa lagi bersama saya di Papa Strong. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video saya yang berjudul bagaimana cara untuk bisa masuk sub 20 part 2 ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya sangat membutuhkan dukungan teman-teman sekalian. Ya mungkin teman-teman tahu ya, kalau untuk membuat video tutorial itu tidaklah mudah gitu ya. Artinya kita juga harus butuh tenaga, pikiran, dan waktu juga. Kira-kira bagaimana menyampaikan suatu ilmu itu agar mudah dipahami. Oleh karena itu, saya memohon kepada teman-teman untuk dukungannya, untuk bisa subscribe channel ini, like, komen, dan bahkan share jika memang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon dukungannya teman-teman, silahkan di subscribe dulu untuk yang belum subscribe, agar kami nanti bisa ya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang Rubik yang lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut ke materi. Pada video sebelumnya di part 1, untuk teman-teman yang belum melihat part 1 bisa diklik di linknya ada di deskripsi ya. Untuk yang part 2 ini kita masih melanjutkan di part pertama, yaitu tentang cross ya. Akan tetapi di sini ada satu ilmu ya yang saya pelajari dari seorang cuber ya, yang dia udah sub 7 mungkin ya. Dia udah sub 7 ya, mungkin beliau dari Solo ya. Pada saat kita ada di sebuah komunitas grup, dia bilang gini, belajar pintar bermain Rubik. Jadi belajar pintar, bukan belajar cepat ya. Jadi ada satu ya kata, satu kalimat yang menurut saya bagus sekali, belajar pintar. Jadi dalam bermain Rubik itu tidak hanya sekedar putar-putar aja ya, putar memutar, akan tetapi di sana kita dituntut untuk berpikir juga dan mengingat. Jadi di sini dalam belajar pun kita disuruh untuk pintar ya, belajar pintar. Jadi tidak asal kita latihan itu hanya memutar, hanya sekedar mengejar waktu yang ingin kita capai, akan tetapi kita itu belajarnya juga harus terpola, belajarnya harus terprogram gitu ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah belajar pintar. Artinya belajar pintar di sini adalah kita bagaimana menyelesaikan Rubik tidak hanya sekedar tangan kita yang bergerak, tetapi pikiran kita, otak kita juga kita pakai ya untuk mengingat ya, untuk mengolah, untuk memplanning, untuk memprogram kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh supaya hasil yang kita dapatkan bisa masuk sub 20. Oke, kita melanjutkan untuk materi yang dulu. Yang part pertama itu adalah membuat cross ya. Ada 8 gerakan yang sebaiknya, minimal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang cuber untuk bisa masuk sub 20. Nah, dalam membuat cross itu selain kita memplanning ya langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, 8 move ya, 8 gerakan yang seperti video sebelumnya. Langkah selanjutnya ya, dalam membuat cross, mungkin tidak hanya cross ini, mungkin tidak hanya berlaku untuk cross, akan tetapi juga berlaku juga untuk membuat F2L. Jadi ada satu hal yang teman-teman harus lakukan untuk bisa masuk sub 20 ya, yaitu teman-teman harus menggunakan pertama mata, kedua ingatan. Jadi ketika teman-teman menginspeksi ya, jadi ketika sudah Rubik itu terscramble ya, teracak, maka langkah yang pertama adalah teman-teman menginspeksi apa yang dilakukan saat menginspeksi. Yang pertama adalah kita melihat dulu dengan menggunakan mata kita, tentunya melihat dulu mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu ya.
sebagai contoh, misalkan ini kita akan membuat cross di putih ya, berarti kita harus mencari 4 warna dasar, yang merah putih, kemudian oranye putih, kemudian ada biru putih, dan ada hijau putih ya. Ya, di sini kita sudah menemukan posisi mereka. Itu yang pertama, kita inspeksi dengan mata kita. Kemudian yang kedua adalah kita merencanakan kira-kira ini nanti gerakannya bakal seperti apa saja gitu ya. Kalau kita sudah merencanakan ini nanti gerakannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, baru yang ke berikutnya adalah kita mengingat gerakan yang akan kita lakukan. Setelah kita mengingat, barulah kita mensolving, menyelesaikan crossnya. Jadi kenapa sih harus seperti itu? Ini buat teman-teman yang sudah lancar ya, kemarin sudah paham tentang 8 move ya, 8 gerakan, atau kalau bisa di bawah 8 gerakan. Nah, setelah teman-teman menguasai itu, langkah selanjutnya teman-teman belajar untuk mengingat ya, melihat dan mengingat. Jadi ketika nanti kita solve itu, pikiran eh, apa namanya, antara gerakan tangan kita sama otak kita itu menyatu gitu. Jadi eh, ingatan kita, langkah mana yang harus kita lakukan itu sudah tergambar di dalam otak kita. Sebagai contoh misalkan ini ya, kita hanya contoh aja ya, kita hanya contoh. Nah, nanti seperti ini, kalau ini ya, misalkan ini kita mau membuat cross ya. Oke, nanti saya bikin ya, kita step by step ya. Ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Mungkin banyak teman-teman yang mastah ya, yang artinya mereka sudah sub 10 dan sebagainya. Mungkin bisa komen nanti jika ada kekurangan. Ini hanya saya memberikan sesuai pengalaman saya saja. Nah, kita contoh kita akan membuat cross. Pertama kita inspeksi dulu, kita lihat dulu posisinya di mana saja. Oh, di sini ternyata merah putih di sini, oranye putih di sini, kemudian hijau putih di sini, dan biru putih di sini ya. Yang saya ingin lakukan adalah seperti yang part pertama, kita membuat 8 gerakan. Maka kita membayangkan dulu, ini tuh merahnya mau dibawa kemana dulu. Kalau dalam bayangan saya, semerah saya mau bawa ke bawah. Kemudian setelah itu biru kita bawa ke bawah juga, baru oranye kita bawa ke bawah sini ya. Lalu yang terakhir kita menyelesaikan yang hijau. Nah, setelah kita tergambar ya, step pertama kita turunkan merah ke sini ya, merah putih ke sini, kemudian oranye putihnya ke sini, biru maksudnya merah putih turun dulu ya pertama, kemudian yang kedua biru putihnya turun ke bawah, habis itu oranye putihnya ke bawah, maka hijau otomatis ada di sini. Nanti hijau yang terakhir, baru kita masukkan ke slot yang sesuai warna. Nah, setelah itu tergambar, tinggal kita melakukan solving ya. Solvingnya sambil kita mengingat. Jadi ketika kita solving itu, kalau toh disuruh menutup mata pun kita bisa gitu loh. Jadi intinya kita lihat dulu warnanya, warna yang akan kita selesaikan yang di cross itu apa saja. Yang kemudian yang kedua, kita program ya, kita ingat-ingat langkahnya nanti mau kita kemanakan, itu kita ingat dulu di otak kita. Kemudian yang ketiga baru kita solving ya. Nah, ketika kita solving itu, misalkan kita suruh menutup mata, itu kita bisa gitu loh. Jadi masih ada di dalam ingatan kita. Oke, sebagai contoh tadi ya ini ya. Maka langkah yang pertama kita putar ke bawah, kemudian oranye ke sini, biru dulu ya, kedua, terus kemudian oranye ke sini, baru hijaunya ke sini ya. Baru kita geser sesuai slot yang warna yang sesungguhnya, kita
geser seperti ini, tinggal hijaunya kita putar ke bawah. Nah, langkah-langkah ini tadi sudah kita ingat gitu, sudah kita ingat di dalam otak kita. Jadi ketika kita solving jauh lebih cepat. Beda dengan kalau teman-teman solvingnya tidak sambil diingat-ingat ya. Artinya teman-teman sudah inspeksi gini ya, sudah inspeksi. Nah gini, kemudian tapi teman-teman ketika solving mengalir aja gitu loh, mengalir aja artinya tidak direncanakan, pokoknya begini ya sudah, jalan aja gitu ya kan, gini otomatis nanti jatuhnya akan lebih lama. Jadi untuk bisa menyelesaikan cross lebih cepat setelah kita menguasai basicnya minimal 8 move, 8 gerakan, kalau bisa di bawah 8 move ya, itu yang berikutnya adalah kita mengingat-ingat ya, dengan memori kita, dengan otak kita, kira-kira langkah apa saja yang harus kita lakukan setelah kita berhasil inspeksi ya, inspeksi. Sebagai contoh lagi ya kita. Nah, ini di sini ada merah. Merah putih, kemudian biru putih di sini, kemudian hijau putih di sini. Di sini oranye sudah satu warna ya. Jadi kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan untuk membuat cross dengan cepat? Nah, kalau saya ini berarti hijau putih sama biru putih sudah satu jajar ya, sudah berhadapan, maka nanti tinggal kita turunkan ke sini ya. Sebelum kita turunkan ke sini, merahnya kita bawa ke sini dulu ya, karena posisi merah kan di samping kanannya biru, kalau posisi hijau di samping kanannya merah. Otomatis yang akan kita lakukan adalah di dalam pikiran kita, kita memikirkan, kita mengingat merah akan bergerak ke sini pertama, kedua hijau akan bergerak ke bawah ke sini, ketiga biru akan bergerak ke bawah ke sini, keempat maka ketika langkah ketiga itu posisinya biru sudah di sini, merah sudah di sini, hijau sudah di sini. Maka langkah berikutnya tinggal kita masukkan ya, tinggal kita geser sesuai warna dari masing-masing warna yang ada di yang sudah kita jejerkan tadi. Kemudian terakhir adalah warna oranye putih, maka kita tinggal turunkan ke bawah. Jadi stepnya satu, merah kita bawa ke sini, kemudian yang kedua hijau kita bawa ke bawah, biru kita bawa ke bawah, kemudian yang terakhir adalah kita putar satu kali ya ke kanan untuk warnanya biar sesuai dengan masing-masing slot. Kemudian terakhir adalah kita memutar warna oranye putihnya 2 kali ke bawah. Ini kita lakukan dengan mata tertutup bisa ya. Ya, kita coba dengan mata tertutup ya. Jadi posisinya merahnya kita geser dulu 1, hijaunya kita geser ke bawah 2, kemudian birunya kita geser ke bawah 3, kemudian kita sesuaikan warnanya 3 ya. Kemudian yang oranye kita geser ke 1 kali ke bawah. Nah, sudah selesai. Yang terakhir ya, kita pertama menginspeksi dulu ya, inspeksi warnanya yang untuk cross di mana saja. Ini merah putih sudah satu warna ya, berada di tempatnya, tinggal kita putar ke bawah. Kemudian di sini ada biru putih ada di bawah merah, kemudian di sini ada oranye putih, di sini ada hijau putih ya. Maka di sini nanti yang akan kita selesaikan adalah biru tetap di sini, kemudian oranye putihnya kita bawa turun ke bawah, kemudian hijau putihnya kita bawa turun ke bawah 2 kali ya. Maka jika kita menyelesaikannya dengan menutup mata, maka akan seperti ini ya. Kita turunkan oranye, hijaunya 2 kali, terus kemudian kita geser, barulah merahnya kita turunkan ke bawah. Nah, step itu sudah kita pikirkan di dalam kepala kita. Jadi dengan seperti itu maka penyelesaian cross pun menjadi lebih cepat. Maka untuk bisa mencapai sub 20 bukan suatu hal yang sulit lagi ya. Jadi begitu teman-teman, belajarnya tidak usah cepat-cepat dulu ya, belajarnya slow dulu aja. Bagaimana belajar mengingat ya, step by stepnya, supaya kita membuat crossnya lebih cepat. Pertama kita belajar
gerakan dulu 8 move kalau bisa kurang dari 8 move. Kemudian yang kedua dengan cara mengingat-ingat ya letak crossnya, kira-kira nanti gerakannya kemana saja itu kita ingat dulu di dalam kepala kita, baru kita solving ya. Jadi itu teman-teman, jadi sebenarnya cukup mudah, tinggal bagaimana kita membiasakan diri saja. Jadi teman-teman belajarnya slow dulu, lambat dulu, nanti kalau sudah terbiasa baru teman-teman tambah kecepatan. Oke, jadi teman-teman dalam belajar Rubik itu tidak melulu harus pakai timer ya teman-teman, yang penting tahu basicnya dulu. Kalau misalkan teman-teman sudah stuck ya, saya kok sub 25 terus, sub 30 terus, maka berhentilah menggunakan timer. Maka teman-teman latih skillnya dulu, skill membuat crossnya diperbaiki dulu, 8 move atau kurang dari 8 move, dan melatih ingatan. Jadi bermain Rubik itu tidak hanya sekedar kita muter-muter aja, akan tetapi juga ingatan juga tetap kita pakai gitu ya. Nah, jika teman-teman sudah lancar, maka teman-teman baru latih ya dengan menggunakan timer. Begitu teman-teman, mungkin tips sederhana ini. Jangan lupa untuk subscribe. Jika ada yang salah silahkan di komen ya, untuk kita perbaiki mana yang sekiranya kurang. Jika memang bermanfaat, teman-teman bisa share ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan ya. Mungkin selama ini pengen bisa mencapai sub 20 akan tetapi belum kecapai. Nah, mungkin dengan belajar memperbaiki cross, teman-teman bisa menambah lagi kecepatan dalam solving Rubik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam Papa Strong.